Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftitari Raulia Rahmi dari kelas Sistem Operasi TK 4205. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang proses sinkronisasi. Apa itu proses sinkronisasi? Proses sinkronisasi merupakan suatu proses secara bersama-sama dan saling berbagi data yang dapat menyebabkan rest condition atau inkonsistensi data. Manfaatnya adalah sebagai penyimpan data sementara dan non-sementara agar dapat mempermudah pekerjaan. Nah, kali ini kita dapat memulai pembahasan dari critical section problem. Critical section problem merupakan suatu kode segmen dari proses-proses yang memungkinkan terjadinya rest condition. Pada kode ini hanya akan ada satu proses yang dieksekusi pada satu waktu. Solusinya adalah yang pertama, mutual exclusion, di mana jika ada proses PI sedang mengeksekusi, maka tidak ada proses lain yang dapat mengeksekusi dalam critical section. Yang kedua, progress, yaitu jika tidak ada proses yang sedang dieksekusi dan beberapa proses ingin masuk, maka pemilihan proses yang akan masuk ke critical section berikutnya tidak bisa ditunda. Yang ketiga, batas waktu tunggu atau bound waiting, yaitu suatu keterikatan harus ada pada sejumlah proses yang diizinkan masuk, setelah proses permintaan masuk dan sebelum permintaan itu diterima. Selanjutnya yaitu Peterson solution. Peterson solution terdiri dari proses yang diberi nama P0 dan P1. Dalam menggunakan solusi ini, dibutuhkan yang pertama mutual exclusion, yang kedua proses, dan yang ketiga waktu tunggu. Selanjutnya, sinkronisasi hardware. Solusi seperti Peterson tidak dijamin dapat berfungsi pada arsitektur komputer modern. Karena itu, kita dapat menggunakan teknik mulai dari perangkat keras hingga perangkat lunak berbasis API yang tersedia untuk pengembang kernel dan pemrogram aplikasi. Critical section menunjukkan giliran siapa yang akan memasuki bagian kritisnya. Artinya, jika turn sama dengan I, maka proses P diizinkan untuk dijalankan di bagian critical section. Flag array digunakan untuk menunjukkan apakah suatu proses siap untuk memasuki bagian kritisnya. Misalnya, jika flag I bernilai true, nilai ini menunjukkan bahwa PI siap untuk memasuki bagian kritis. Selanjutnya, mutex logs. Software-based solution untuk masalah critical section sangat rumit, serta umumnya tidak dapat diakses oleh pemrogram aplikasi. Sebaliknya, jika perancang sistem operasi membuat alat perangkat lunak untuk memecahkan masalah critical section, alat yang paling sederhana adalah mutex logs. Kita dapat menggunakan kunci mutex untuk melindungi critical section dan dengan demikian dapat mencegah rest condition. Tipe mutex logs ini juga dapat disebut dengan spin log karena prosesnya yang berputar ketika menunggu kunci untuk tersedia. Selanjutnya adalah semaphore. Semaphore adalah alat sinkronisasi yang tidak membutuhkan busy waiting. Prinsip dari semaphore adalah dua proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan penanda sederhana. Semaphore memiliki dua operasi, yaitu block untuk menghentikan proses sementara dan wake up untuk melanjutkan proses P. Implementasi semaphore harus dapat menjamin mutual exclusion variabel semaphore, yaitu mengizinkan satu proses pada suatu saat yang boleh memanipulasi semaphore. Deadlock and starvation. Saat beberapa proses membawa semaphore dan beberapa proses menunggu semaphore yang sedang dibawa oleh proses lain, maka kemungkinan akan terjadi deadlock. Selanjutnya, apabila suatu proses tidak pernah dihapus dalam antrian semaphore setelah dihentikan sementara, maka terjadi blocking terus-menerus, atau yang bisa disebut starvation. Selanjutnya, priority inversion, yaitu masalah penjadwalan di mana proses berprioritas rendah menguasai lock yang dibutuhkan proses berprioritas tinggi. Hal ini diatasi dengan priority inheritance protocol. Nah, ada masalah klasik yang terjadi pada sinkronisasi. Yang pertama, the bound buffer problem. Yang kedua, the readers-writers problem. Dan yang ketiga adalah the dining philosophers problem. Selanjutnya, monitor. Monitor digunakan untuk menangani masalah yang muncul karena pemakaian semaphore. Untuk penjelasan yang pertama, misalkan suatu proses menukar urutan di mana operasi wait dan signal pada semaphore mutex dijalankan,
menghasilkan operasi eksekusi yang tertera pada arah panah. Untuk penjelasan yang kedua, misalkan suatu proses menghilangkan waktu tunggu atau sinyal atau keduanya. Dalam kasus ini, pengecualian timbal balik dilanggar atau akan terjadi kebuntuan. Penjelasan yang ketiga, misalkan suatu proses penggantian sinyal dengan menunggu, artinya dapat dieksekusi dengan pemrograman yang ada di panah. Nah, ini merupakan sintaks dari monitor. Nah, contoh-contoh sinkronisasi adalah yang pertama, sinkronisasi pada Windows, yaitu menggunakan interrupt mesh untuk melindungi akses ke sumber daya global pada sistem prosesor tunggal, menggunakan spin locks pada sistem multiprosesor, serta menyediakan dispatcher object yang dapat bertindak sebagai mutex dan semapur. Yang kedua, sinkronisasi pada Linux. Linux menyediakan semapur, spin locks, dan kedua versi reader-writer. Pada sistem CPU tunggal, spin lock diganti dengan mengaktifkan dan menonaktifkan preemption kernel. Yang ketiga yaitu sinkronisasi Solaris, yang diimplementasikan menggunakan beberapa kunci untuk mendukung sistem multitasking, multithreading, serta multiprocessing. Solaris menggunakan adaptive mutex untuk efisiensi sistem pada proteksi data dari kode segmen yang pendek. Demikianlah penjelasan processing sinkronisasi dari saya. Lebih kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.